Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Sukma Lanang Sajati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengamal ilmu hikmah khususnya. Materi ini atau kajian ini berisi tentang jawaban mengenai sihir. Apa itu sihir dan apa itu ilmu hikmah? Lalu apakah ilmu hikmah ini sama dengan sihir? Lalu apa hukumnya mengamalkan ilmu hikmah? Apa hukumnya sihir di dalam Islam dan lain sebagainya? Oke. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai sihir ini, mengenai ilmu hikmah dan lain sebagainya, di sini harus saya berikan alasan dulu kenapa saya membahas materi ini. Oke, baik. Yang pertama, saya kenapa membahas materi ini? Dulu banget itu sudah pengen saya bahas materi ini gitu loh. Cuman memang saya sering kelupaan dan terus kelupaan gitu. Sampai akhirnya saya diingatkan dengan salah satu video yang muncul, yang mana di situ ada seorang oknum ahli hikmah, ya, dia dengan enaknya mengatakan bahwasanya perbedaan antara ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah itu di mana katanya. Dia ditanya seperti itu, kemudian dia menjawab ruqyah syariah adalah ruqyah yang sesuai syariat Islam, sedangkan ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang syirik. Ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang syirik karena asal kata dari syirkiyah itu berasal dari kata sihir atau sihir. Nah, di sini saya berpikir bahwasanya jika memang orang-orang yang paham tidak berbicara, orang-orang yang tahu tidak berbicara, maka akan banyak muncul ruwaibidoh. Ruwaibidoh itu adalah orang-orang bodoh, tidak paham apa-apa, mereka mengurusi permasalahan orang banyak, mereka menjelaskan sesuatu hal yang memang tidak mereka pahami secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu saya berpikir jika memang kita diam, jika memang para alim ulama kita diam, guru-guru kita diam, ya, orang-orang seperti ini akan bermunculan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk memerangi akidah dan pemahaman orang yang seperti ini, saya atas ridho guru-guru saya diizinkan untuk membahas materi ini di konten ngaji Sukma Lanang Sajati. Atas izin guru-guru saya, akhirnya alhamdulillah, ya, saya akan membawa materi ini ke publik, ke channel YouTube. Materi ini cukup berat karena memang jika saya jelaskan materi di sini akan menubruk banyak pihak gitu ya. Karena materi ini bisa dibilang materi yang sangat jarang dipelajari oleh ulama. Para ahli fikih pun sangat jarang mempelajari ilmu ini gitu loh. Sangat jarang menjelaskan ya, termasuk kiai-kiai kita yang di kampung dan lain sebagainya, sangat jarang membahas mengenai sihir itu apa sih? Gitu lah. Nah, lalu apakah ilmu hikmah sihir ini jarang dibahas? Makanya umat bingung. Umat kita bingung. Apakah ilmu hikmah ini sihir atau tidak? Mereka selalu dipojokkan dengan statement para orang-orang yang takfiri ya, orang-orang takfiri yang mengatakan bahwasanya ilmu hikmah itu syirik, kufur, ilmu hikmah itu sihir dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu akan saya bahas di sini agar kawan-kawan yang mengamalkan ilmu hikmah tidak lagi ragu dengan ilmu hikmah yang diamalkan. Gitu. Nah, tapi sebelum video ini dilanjutkan, sebelum saya bahas lebih dalam, saya akan memberikan satu disclaimer bahwasanya semua dalil, semua kaidah-kaidah yang saya jelaskan di sini, yang saya jelaskan di video ini, itu hanya berlaku untuk guru ahli hikmah yang benar, ya. Kalau guru ahli hikmah yang abal-abal, pemahamannya aneh, pemahamannya ngawur, ngomong sukma bisa ditarik, korin bisa ditarik, ya, meskipun gelarnya ustadz, pakai peci, pakai baju putih, pakai batik gitu kan, pakai sorban, bawa tongkat segala macam, meskipun memang gelarnya seperti itu, tampilannya seperti itu, tapi kalau memang ngawur, ya ini tidak berlaku gitu loh. Karena penjelasan mengenai ilmu hikmah yang saya jelaskan di sini hanya berlaku untuk orang-orang yang memang lurus di dalam ilmu hikmah. Kalau orang-orang yang belok, yang ngawur di dalam ilmu hikmah, sekalipun sudah punya padepokan, itu tidak berlaku, tetap harus kita lawan, ya. Jadi nanti di video ini akan saya jelaskan secara runut dalilnya apa mengenai sihir dan ilmu hikmah itu apa. Saya jelaskan, dan dengan penjelasan ini angin segar untuk para pengamal ilmu hikmah, untuk para guru ilmu hikmah yang asalnya kebingungan. Dengan catatan guru ilmu hikmah yang benar. Kalau guru ilmu hikmahnya ngawur tetap harus dilawan gitu, tetap harus dilawan. Dan salah satu cara untuk mendeteksi, untuk mengetahui lurus apa tidaknya guru ahli hikmah ini, guru ilmu hikmah ini apa? Gampang, yang pertama akidahnya lihat dulu, syariatnya lihat dulu, sholatnya benar enggak nih, 3 rakaat 4 rakaat benar enggak nih, gitu kan, akidahnya benar enggak nih, aswaja bukan nih, apakah berakidah sesat seperti Mu'tazilah,
ataupun seperti yang menjisimkan Allah dan lain sebagainya, akidah-akidah aneh, apakah Syiah atau apa gitu kan kasarnya ya. Nah, oleh karena itu, di sini nih yang harus saya jelaskan bahwasanya definisi ilmu hikmah di sini hanya berlaku untuk para ahli hikmah yang lurus di jalannya. Gitu. Ini tidak berlaku untuk orang-orang Wahabiyah, untuk orang-orang yang akidahnya sesat, termasuk para guru ilmu hikmah yang akidahnya melenceng, akidahnya ngawur, ya, yang meyakini harus sesajen anu segala macam. Ini tidak berlaku untuk mereka, meskipun mereka gelarnya kiai dan ustadz. Jadi sekali lagi saya tekankan, dalil-dalil yang saya jabarkan di sini adalah untuk para ahli hikmah yang lurus di bidang ilmu hikmah, bukan yang belok sana belok sini, ya, bukan yang aneh lah, pokoknya bukan yang aneh, yang lurus-lurus saja, yang benar pemahamannya, nggak banyak ngomong, ya, kalau nggak tahu nggak sok tahu. Kalau memang tidak paham, tidak sok paham. Kalau ditanya mengenai sesuatu hal yang tidak diketahui, tidak dijawab, ya. Untuk yang benar-benar saja, kalau ahli hikmah yang masih senang menipu murid-muridnya, membohongi murid-muridnya, ahli hikmah yang masih senang ngomong aneh-aneh, ngelantur dan lain sebagainya, ini tidak berlaku. Tetap ahli hikmah yang ngawur seperti itu harus kita lawan, ya. Harus kita lawan. Jadi ini kalau dalil yang saya jelaskan ini angin segar untuk para guru ilmu hikmah. Karena yang saya ketahui rata-rata guru ilmu hikmah mereka hanya meyakini ilmu hikmah ini benar, ilmu hikmah ini tidak sesat, tapi mereka tidak paham dalilnya, mereka tidak tahu dalilnya dari mana gitu loh. Begitu ditabrak oleh Wahabi sebagai sihir, ya mereka bingung harus menjawab apa, karena mereka tidak paham dalilnya. Oleh karena itu bagi para pengamal ilmu hikmah ini angin segar, ini saya kasih bocoran dalilnya apa, ilmu hikmah itu apa, sihir itu apa, saya kasih bocorannya ya. Dan sekali lagi, dalil-dalil ini hanya berlaku untuk para pengamal ilmu hikmah, para guru ahli hikmah yang benar, yang lurus, bukan yang aneh-aneh, ya, bukan yang ngawur-ngawur, bukan gitu. Oke, baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai ilmu hikmah itu dibagi menjadi dua jalur. Ada jalur sihir, ada jalur ruqyah. Jalur ruqyah itu apa? Jalur ruqyah ini adalah metode tabaruk terhadap ayat-ayat Allah, terhadap doa-doa yang memang orang yang berdoanya sendiri saja dia tidak tahu apa khasiat air yang dia doakan, gitu ya. Apa khasiatnya? Misalkan nih antum datang kepada saya, misalkan sakit tipes, lalu minta air doa kepada saya hanya mendoakan saja, saya tidak tahu efek air ini ke antum itu apa. Saya nggak tahu apakah dengan air ini melancarkan sakaratul maut antum, ataupun dengan air ini dapat menyembuhkan atau meringankan penyakitnya, saya nggak tahu gitu, karena saya hanya berdoa memohon kesembuhan, mohon yang terbaik untuk diri antum. Saya hanya mohon itu kepada Allah, hanya mohon yang terbaik untuk diri antum, dan saya sendiri tidak tahu air ini akan berefek apa kepada antum. Nah, yang seperti ini namanya metode tabaruk, metode ruqyah, menjampi-jampikan air. Orangnya hanya mendoakan, dia tidak tahu doanya akan berefek apa. Kalau memang doanya mustajab, ya akan dikabul. Orang yang kelaparan didoakan tiba-tiba jadi kenyang, ya, zaman-zaman dulu. Kalau kita tahu itu ada tanah yang didoakan oleh salah satu wali tiba-tiba jadi emas dan lain sebagainya. Nah, mereka wali-wali tersebut tidak berdoa untuk menjadikan tanah berubah jadi emas. Mereka para wali-wali tersebut tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat merubah tanah menjadi emas. Mereka tidak seperti itu. Mereka hanya berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah doanya. Nah, lalu kelemahannya apa ahli hikmah dengan jalur ruqyah ini? Ahli hikmah dengan jalur ruqyah ini mengutamakan mustajabnya doa, kekuatan doa. Ini yang diutamakan dalam ahli hikmah jalur ruqyah. Doa yang diutamakan gitu loh. Kalau doanya tidak mustajab, orangnya nggak benar, ibadah lahiriahnya nggak benar, ibadah batinnya nggak benar, ibadah wajib dan sunnahnya tidak benar, ya doanya tidak mustajab, gitu loh. Dan orang-orang yang memang doanya mustajab, ini hanya di makom-makom tertentu, gitu loh. Ada orang yang datang kepada kita bacakan doa Bismillah, belum tentu sembuh orangnya, tapi saat air itu dibawa kepada wali Allah, contoh ya, kita menyebut banyak wali-wali Allah yang ibaratnya kontemporer gitu ya, kita sebut kontemporer atau zaman kekinian ya. Wali-wali Allah seperti contohnya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin misalkan ya. Nah, beliau kan seorang wali yang hidup memang di zaman kekinian gitu loh. Banyak orang yang meminta air, meminta doa kepada beliau dan doanya mustajab. Dan orang-orang yang doanya mustajab seperti Syekh Ahmad Sohibul Wafa ini, seperti Abah Anom ini sangat langka, karena orang-orang yang seperti ini perlu tingkat makom yang tinggi. Makom awam-awamnya seperti kita nggak bisa.
Masalahnya pada saat ada orang yang terkena santet, terkena guna-guna, terkena teluh, ya, bingung harus berobat kepada siapa. Sedangkan orang-orang yang memiliki doa mustajab, memiliki ilmu hikmah jalur ruqyah tadi, yang doanya mustajab, bismillah saja bisa menyembuhkan orang, al-fatihah saja bisa membuat orang kaya, dengan al-fatihah saja bisa membuat hajat orang tercapai. Orang-orang yang seperti ini memiliki tingkat makom yang tinggi. Dan bayangkan bagaimana untuk mencari orang-orang seperti ini di zaman sekarang 2021, untuk mencari orang seperti ini bagaimana? Kebayang susahnya gitu kan. Nah, jika memang al-hikmah hanya sampai di situ, lalu bagaimana nasibnya orang-orang zaman sekarang kalau terkena santet, teluh guna-guna dan lain sebagainya? Kalau harus mencari orang-orang dengan makom tinggi yang seperti ini, itu susah sekali gitu loh. Itu susah sekali. Akhirnya apa? Alternatifnya apa? Mencari para ahli hikmah yang berada di jalur sihir. Dan ahli hikmah yang berada di jalur sihir ini tidak dilarang, ada dalilnya. Oke, kita sebutkan nanti. Nah, tapi saya sebutkan, tapi sebelum saya bahas ke ahli hikmah jalur sihir, tapi nih terkadang ahli hikmah jalur sihir karena mereka tidak paham bahwa mereka berada di jalur sihir, mereka menyangka bahwa diri mereka sudah mencapai makom tertentu. Oh, karena doanya mustajab berarti saya sekelas Abah Anom. Oh, karena doa saya untuk misalkan ada orang yang sakit, kepada sakit kanker misalkan, saya doakan, saya bacakan Al-Fatihah lalu sembuh. Lalu saya dengan PD-nya, wah saya sudah berada di makom Abah Anom karena doa saya mustajab. Itu karena doa saya mustajab. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya tidak tahu bahwa saya ini mengamalkan ilmu hikmah jalur sihir. Ya, gitu loh. Nah, banyak paranormal ahli hikmah zaman sekarang berada di jalur sihir, kebanyakan bukan di jalur karomah. Kalau jalur karomah seperti tadi, orang-orang yang makomnya tinggi membaca Al-Fatihah saja menjadi mustajab doanya. Ini jalur karomah, jalur ruqyah, jalur karomah. Jadi ketajribannya, kemustajabannya itu hanya Allah yang tahu, ya. Dan orang seperti ini sudah tidak butuh dunia, sudah tidak butuh mahar. Kalau orang-orang seperti kita masih butuh mahar, butuh uang, ini nggak bakal sampai ke makom ini, nggak bakal sampai. Makanya saya, antum, dan semua paranormal yang memang belajar di pesantren, belajar dari kitab Manba Usul, belajar di kitab hikmah, itu semua berada di jalur sihir. Ahli hikmah jalur sihir, ya. Berada di ahli hikmah jalur sihir, gitu. Dan kita jangan pede saat kita bisa mendatangkan petir, bisa ngobatin orang, ya, bisa membantu hajat orang. Jangan pede, itu bukan karena makom kita baik, bukan. Kita ini orang hina, kita ini orang awam, makom kita masih makom orang awam, ya. Saat kita bisa melakukan sesuatu hal yang ajaib, ini bukan karomah, tapi ini adalah keajaiban yang timbul dari ilmu hikmah yang kita amalkan. Dan ilmu hikmah yang kita amalkan berada di jalur sihir. Kenapa berada di jalur sihir? Ini keterangannya. Ta'rif. Definisi sihir itu sendiri menurut kitab Irsyadul Ibad milik Syekh Zainuddin Al-Malibari, halaman 103 sampai dengan halaman 104. Ya, jadi di dalam tersebut Syekh Zainuddin Al-Malibari berkata di halaman 103 sampai 104, tepatnya pada kitab Irsyadul Ibad, sekedar pemberitahuan bahwasanya Syekh Zainuddin Al-Malibari ini bukan hanya mengarang kitab Irsyadul Ibad, tapi beliau juga adalah pengarang kitab fikih mazhab Imam Syafi'i. Kitabnya mungkin kita tahu, kita sudah lumrah ya, nama kitabnya Fathul Mu'in, ya. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini bukan orang sembarangan. Selain daripada beliau mengarang kitab Irsyadul Ibad, beliau juga pengarang kitab Fathul Mu'in. Oke. Nah, sekarang begini. Menurut beliau berkata di dalam kitabnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasihru takyilun yu'atsiru fil abdani bil amrodi wal jununi wal maut yakfuru fi ba'dil ahwal. Oke. Baik. Wasihru takyilun. Ta'rif, sihir adalah menggamak. Menggamak itu apa ya? Semacam apa ya menggamak itu kalau bahasa kita mah seperti mengancam atau menakut-nakuti, mengancam, ya, mengancam pada manusia. Yuatsiru fil abdani bil amrodi, mengancam pada manusia, yang mana ancaman-ancaman tersebut dapat menimbulkan penyakit atau kegilaan atau kematian, ya. Amrodi wal junun atau kegilaan, wal maut atau kematian.
yu'atsiru fil abdani bil amrodi wal junun wal maut. Ya benar. Jadi ta'rif sihir itu artinya pengancaman kepada seseorang yang dapat mengakibatkan amrodi, penyakit, wal junun atau kegilaan, wal maut atau kematian. Nah, lanjut, yakfuru fil ba'dil ahwal. Hukum sihirnya yaitu kufur. Sebagian hal-halnya kufur. Ya. Jadi sihir itu hukumnya kufur, sebagian hal. Jadi tidak semua hal sihir itu dapat dihukumi sebagai kekufuran. Yakfuru fi ba'dil ahwal. Hukum sihirnya yaitu kufur dalam sebagian hal. Ya, jadi sihir itu hukumnya kufur, sihir hukumnya kufur, tapi dalam sebagian hal. Nah, hukum sihir itu hukumnya adalah kufur dalam sebagian hal. Nah, lalu sekarang begini. Huruf waw di dalam di mana? Oh iya, huruf waw di dalam kalimat tersebut diartikan sebagai au. Jadi wawunya bukan diartikan sebagai dan, tapi sebagai atau. Artinya atau, bukan dan ya. Nah, lalu kita perdalam lagi. Sihir ini terbagi menjadi dua bagian. Sihir terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sihir mutasyari. Sihir mutasyari. Mutasyari itu ini belum saya jelaskan ya bagian sihirnya. Oke. Ralat. Kita jelaskan dulu bagian sihirnya. Sihir itu artinya adalah sifat keanehan yang di luar nalar manusia, di luar akal. Sihir itu bukan tidak bisa digeneralisir atau dipukul rata semua sihir itu hitam dan jelek, nggak bisa. Karena sihir itu sendiri artinya keanehan.